Alhamdulillah masih kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Tadi sudah asik-asik banget berbincang-bincang sama Pak Ustadz tentunya Pak Ustadz. Terkait tentang menjaga hati, menjaga pikiran di bulan Ramadan. Ramadan. Pak Ustadz, terkadang pemirsa di rumah ini Pak Ustadz, kita kalau misalnya bulan Ramadan coba jujur ini pemirsa di rumah ya. Kalau misalnya nggak makan ini kurang kehilangan fokus Pak Ustadz. Iya, ya kayak Fokus. lesu gitu ya selama Iya bulan betul. puasa tuh. Teh Adis pernah ngalamin juga seperti itu Teh Adis? Pernah, saya skip sahurnya gitu ya, Gitu. gara-gara tidur. Jadi fokus kita itu Pak Ustadz kurang terjaga Pak Ustadz. Ini yang jadi pertanyaan saya mungkin mewakili pemirsa di rumah. Bagaimana cara menjaga fokus pada tujuan spiritual dapat mengurangi stres Pak Ustadz selama bulan Ramadan. Ya, bahwa disampaikan tadi bahwa saum itu adalah akan menjadi sehat. Betul Pak Ustadz. Jadi penyakit lahir akan sehat, penyakit batin pun akan sehat. Penyakit lahir seperti apa contohnya? Tadi ada stres, kolesterol, darah tinggi, asam lambung. Insya Allah dengan saum, dengan penuh keyakinan dan keikhlasan itu bisa menjadi wasilah badan kita jadi sehat. Kemudian ruhaninya, bagaimana penyakit yang ada dalam diri kita, ya khawatir diri kita ada penyakit hati, contoh apa? Sombong, iri, kemudian bakhil, kemudian penyakit yang takabur dan lain sebagainya, itu adalah penyakit hati. Itu dengan saum karena kita bisa dikendalikan nafsu kita dan hati kita, maka itu bisa sembuh. Yang tadinya kita tidak pernah sodako, karena diperintahkan di bulan Ramadan kita harus banyak bersedekah. Yang tadinya adiki sodakohnya hanya 50.000 jadi 100.000. Jadi jangan sampai ketika cancer lewat hanya diajak senyum saja, Digeser digeser saja. Boleh nggak sodako dengan senyum? Boleh. Boleh. Ketika kadang kita memang ada sebuah keterangan menyampaikan bahwa senyum adalah sedekah. Sedekah. Tapi ketika kita akan membangun madrasah, akan membangun masjid, apakah bisa selesai dengan senyum? Tidak bisa ya. Tidak bisa ini Pak Tidak Ustadz. bisa. Ketika kecil lewat, acek Pak Ustadz, senyum adalah sedekah. Diajak seri, kecil ini tidak bisa ya. Tapi harus diaplikasikan. Maka tadi disampaikan lagi bahwa dengan kita bisa menjaga kefokusan, artinya kita meyakini bahwa ini adalah ibadah kepada Allah dan kita yakin Allah akan beserta orang-orang yang sabar karena saum ini dilatih kesabaran kan. Coba dilatih kesabaran. Lihat air selokan kayak bajigur kan. Iya. Kayak seperti itu. Lihat makanan yang biasa-biasa saja, tapi ketika bulan Ramadan jadi hal yang istimewa. Maka kita diuji supaya tetap terjaga kefokusan kita jaga kesabaran kita. Waladina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar di dalam mencari ridho Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan kuncinya adalah sabar. Karena Ramadan dilatih kita untuk bersabar. Gitu. Apalagi dalam keadaan macet Pak Ustadz. Betul. Macet di samping kanan kiri, Kanan orang kiri, jual jual kolak, kolak. jual bukaan, takjil. Aduh ini kudu Terus bersabar. yang jalan lagi ya suka kemana aja gening ya. Iya, Kayak itu tuh melatih banget kesabaran kita. betul. Nah, jadi begini Pak Ustadz. Nih misalnya ketika kita ada dalam satu keadaan yang mendesak gitu. Kita tuh kayak didesak orang untuk berkata jujur. Tapi kalau misalnya kita tuh jujur tuh akan memancing amarah orang yang berpuasanya juga gitu. Nah apakah kalau misalnya kita berbohong tapi untuk demi kebaikan itu akan membatalkan puasa juga nggak ya Ustadz? Kalau kita berbohong untuk sebuah kebaikan, kemudian kebaikan tersebut akan berdampak pada orang lain, itu sah-sah saja tidak akan mengurangi terhadap pahala saum. Tetapi ketika kita berbohong, tapi berbohong itu memang di luar fakta gitunya tapi bilang B gitu, seperti itu yang jadi masalah. Ketika kita dalam kebaikan untuk menjaga aib seseorang atau menjaga kehormatan seseorang, karena memang itu tidak seperti itu kenyataannya, ya itu sah-sah saja, insya Allah tidak akan merusak terhadap ibadah saum kita gitu. Tapi yang merusak adalah diantaranya jadi saksi palsu gitu. Oh iya. Nah, itu Iya, yang betul, antaranya. sering.
Sensasi palsu itu tidak boleh karena itu akan merusak terhadap pahala kita. Itu dikit. Jadi luar biasa ya pahala ini. Namun soal-soal pahala ini Pak Ustadz. Ya. Saya penasaran banget, mungkin pemirsa di rumah penasaran banget. Mau dong Pak Ustadz tips-tips amalan apa yang dapat membuat kita menjaga hati dan pikiran kita khususnya di bulan Ramadan. Boleh dijawab Pak Ustadz? Betul. Jadi bulan Ramadan kita harus memperbanyak amalan. Karena di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Ya tadi untuk menjaga hati kita banyak berzikir kepada Allah, kemudian tilawah Quran. Kita punya target nih tahun ini saya akan membaca Quran, insya Allah full bacaannya. Kemudian antaranya sholat tarawih ya kita lakukan. Itu diantaranya untuk menjaga keeksisan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan hal yang tidak baik. Jadi makanya kalau memang walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi terkadang kita masuk kepikiran. Duh bulan Ramadan teh adeki belum kebeli sepatu. Betul Pak Ustadz. Belum baju udah baru. dekat. Nangis-nangis ya ke orang Iya. tua ya. Nangis. Nah, makanya kalau ini mah kalau walaupun itu bukan sebuah kewajiban, daripada nanti kita mengganggu akan khusyuk ibadah kita, dari sekarang belinya dari sebelum gitu, jadi sebelum Ramadan. Nah, walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi terkadang kita masuk ikut-ikutan kan seperti itu. Tapi tidak jadi masalah selama kita mampu lahnya. Kita ketika Katanya mampu. itu Pak Ustadz serba baru katanya. Iya. Ramadan itu pensucian diri, terus baju baru, ini baru. Iya. Cat rumah juga nyampe baru Betul, gitu ya. betul. Kadang gitu ya bapak ibu teh suka rariweuh kalau misalnya mau Iya. Idul Fitri teh ngecat dulu rumah cenah gitu udah pengen serba baru. Serba baru, biar beda sama tetangga katanya. Ya nggak jadi masalah itu mah. Makanya jadi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan itu harus ada persiapan. Persiapan fisik kita, persiapan mental, persiapan harta. Jadi persiapan harta bukan untuk kita dipersiapkan nanti buat beli anu, bukan. Tapi kita untuk memperbanyak sodako. Jaga fisik kita sebelumnya, jaga fisik ya jangan mungkin makanan yang kita konsumsi dijaga. Jangan terus setiap hari seblak, memang level 1 ladanya level 3 akhirnya merusak terhadap badan kita akhirnya kita sakit perut dan sebagainya. Itulah. Jadi tetap kita harus menjaga supaya tadi ibadah saum kita karena sudah dipersiapkan ketika kita masuk bulan Ramadan jadi kita sudah tenang gitu. Mungkin itu teh. Jadi begitu ya Pak Ustadz. Iya. Amalan-amalan yang harusnya kita lakukan selama bulan Ramadan. Tapi Ki, kamu Iya. kalau misalnya pas di bulan puasa tuh masih suka scroll sosmed gak? Masih dong, apalagi buat story. Saya suka banget itu Teh. Nah Adis. terus kamu pernah nggak nemu kayak satu postingan atau satu story yang kayak bikin kamu tuh jengkel gitu. Akhirnya kamu ngetik gitu. Tapi kayak kamu tuh berkomentar yang tidak pantas gitu. Pernah nggak kayak gitu Ki? Pernah banget itu Pak Ustadz. Buat jantungan itu loh sebenarnya. Aku tuh gatel Pak Ustadz tangan kalau misalnya berkomentar. Kalau udah yang aneh-aneh itu pasti aku komentar langsung. Iya. Itu batal nggak puasa Iya. saya Pak Ustadz? Ya, kan tetap adiki ya teh bahwa yang membatalkan saum teh ada 3. Makan, minum dan bercampur suami istri di siang hari. Ketika kita melihat ataupun ada komentar ataupun ada sebuah status dan sebagainya kemudian kita karena status itu adalah mengundang emosi kita sehingga kita langsung berkomen, nulis, otomatis kan bergerak. Tangan bergerak, kemudian hati bergerak, kemudian mata kita bergerak. Itu kita harus bisa menjaganya. Tadi cing sabar adiknya. Cing sabar karena memang itu adalah ujian. Diam sajalah, biarin. Selama itu tidak merugikan kita. Walaupun secara hati kita dongkol, tapi kan tidak merugikan. Apalagi kalau pecita ini di medsos ya, kurang-kurang nyaman itu kadang-kadang membuat kita emosi lah seperti itu. Tapi alangkah baiknya tadi memang tidak batal, tetapi akan mengurangi terhadap pahala kita karena tangan kita bergerak, kemudian hati kita kan dalam hati kita kan dicurahkan ke tangan kita ya. Kalau kita menggerutu mulut kita berarti mulut kita melakukan kata-kata yang kotor sehingga tadi merusak
amalan saum kita. Tidak batal saumnya. Jadi sebenarnya kita harus seperti apa Pak Ustadz? Apakah astagfirullah Iya. kita lihat lagi. Ini orang. Di blok aja kalau kayak gitu mah meresahkan. Intinya mah jangan dilihat saja, biarin bisa lewat saja gitu. Iya. Nah, itu tantangan di medsos seperti itulah ya. Tapi Pak kan Pak Ustadz dia mah suka kepo ya anaknya teh kayak udah di report nih udah di blok gitu unblock lagi nanti dilihat lagi pas habis Idul Fitri. Nah itu kalau kayak gitu hukumnya gimana Pak Ustadz? Ya kalau gitu saumnya kayak saum ular. Tahu nggak saum ular? Gimana itu Ya, Pak puasa Ustadz? ular maksudnya. Jadi kan kalau ular, kalau sama kan puasa, jadi berubah kulit, berubah tidak warnanya? Berubah nggak ya? Tidak, Tidak. tetap Tidak. aja kalau ularnya yang belang-belang mungkin jadinya akan itu lagi. Gitu. Iya betul. Saya Jadi kira tidak ada berubah. perubahan, pun sebutnya puasa ular gitu. Jadi tidak ada perubahan di puasa ini pas beres puasa tetapnya ular. Tapi kita harus seperti puasanya, apa itu kupu-kupu. Awalnya dari ulat, akhirnya kemudian kepopong, akhirnya jadi kupu-kupu yang indah. Nah, makanya dari puasa itu yang tadinya kita kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Lalakum tatakun, kembali lagi ke sana bahwa kita Allah memerintahkan ibadah saum tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai ketika sebelum puasa tidak baik, kemudian di bulan puasa kita dicelup, dibakar segala penyakit hati, penyakit fisik dan lain sebagainya. Kemudian di Idul Fitri kembali lagi ke awal. Artinya seperti puasa ular. Jadi dengar nih pemirsa di rumah, Teh Adis juga ya. Iya. Jangan seperti puasa Puasa ular. ular. Jadi takut banget saya nih ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita harus seperti puasa kupu-kupu yang berubah jadi indah dan cantik tentunya. Dan pemirsa di rumah tetap sedikit ingatkan, jangan lupa untuk bertanya juga kepada Pak Ustadz bisa melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Masih banyak sekali perbincangan menarik kita hari ini. Tentunya masih bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah.